Previously on the 100. Everyone listen up. Life as we know it is about to end. Again. Be at least 10 years before the valley comes back. Cryo is the only option. 3, 2, 1. I'm Jordan, Monty, and Harper's son. How long were we asleep? 125 years. Let's go on, guys. Just once I'd like to take off from a planet that wasn't on fire. It took me 30 years, but I finally cracked the Aegis 3 mission file. Isn't coming back. I'm working on a plan B, though. If you're awake, that means I found it. Hey, Bellamy. Hey, Clark. We wanted him to wake you first so we could talk. Earth turns out it wasn't a mining mission. They went looking for another planet. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 1 berjudul Sanctum. Masih terguncang setelah menerima pesan Monty, sekelompok kecil turun untuk menjelajahi planet baru yang misterius. Di kapal induk, beberapa anggota One Crew menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dibuka dengan Clark, Bellamy, dan Jordan membagikan pesan video Monty tentang planet Alpha dengan beberapa anggota terpilih dari grup mereka termasuk John Murphy, Echo, Emory, Raven, Shaw, dan juga Abby. Clark senang mereka selamat, tetapi Abby merasa menyesal karena mereka harus menebus kesalahan untuk mendapatkan kembali rasa kemanusiaan. Raven pergi, dia marah bukan hanya karena kematian Monty dan Harper, tetapi juga karena Clark dan Abby kehilangan kemanusiaan dan membuatnya disiksa. Shaw mengikuti Raven, dia mencoba membuat Raven menjadi tenang. Raven menciumnya, kemudian mereka berdua pergi mencari tempat untuk bermantap-mantap. Jordan memberi Abby beberapa ganggang Monty karena memiliki sifat medis yang dapat membantu menyelamatkan Kin. Abby menjadikan menyelamatkan Kin sebagai prioritas pertamanya. Setelah itu semua orang dalam kelompok bertemu di aula untuk merencanakan lokasi pendaratan. Bellamy dan Clark berencana untuk mendekati tempat tinggal baru mereka dengan damai, kali ini dengan menggunakan granat gas dan tongkat kejut. Mereka setuju untuk menggunakan senjata sebagai pilihan terakhir. Raven ingin ikut pergi ke planet baru, tapi Bellamy ingin dia tetap tinggal di kapal induk, sementara mereka pergi dengan Shaw karena mereka tidak bisa membawa kedua pilot. Bellamy juga menyuruh Jordan untuk tetap tinggal di kapal karena orang tuanya meminta mereka untuk menjaganya tetap aman. Kemudian Echo menyarankan agar mereka membawa petarung terbaik. Bellamy menyatakan bahwa mereka harus membiarkan Octavia tertidur untuk sementara waktu bersama dengan yang lain. Jadi Bellamy akan membangunkan Miller untuk ikut bersama mereka. Saat kapal pengangkut terbang menuju planet baru, Raven melihat keluar jendela. Namun mereka segera kehilangan komunikasi radio. Raven meminta Jordan untuk memindahkan kapal ke orbit yang lebih dekat agar dapat memulihkan komunikasi. Jordan terkesan saat dia melihat gelombang cahaya seperti aurora. Boys and girls, meet Planet Alpha. Setelah mereka mendarat, kelompok tersebut senang mengetahui bahwa udaranya aman dan tingkat radiasinya bagus. Mereka secara bersamaan untuk menginjakan kaki ke tanah. Mereka mulai menjelajah dan Clark berterima kasih kepada Monty.
Di kapal induk, Abby membangunkan Nailah untuk membantunya merawat Kin. Dia juga memberitahunya bahwa Abby membutuhkan donor darah dari siapapun yang dia bisa untuk menyelamatkan Kin. Karena Skycrew adalah pendonor darah universal, Abby memintanya membangunkan Skycrew kecuali Octavia. Nailah mulai pergi membangunkan orang-orang Skycrew untuk mengambil darah. Sementara itu, Jordan menemukan bahwa planet Alpha sebenarnya bukan planet, tapi itu adalah bulan. Dia segera memberitahu Riven dengan apa yang dia lihat. Dia yakin ayah dan ibunya pasti menyukainya, kemudian dia pergi dari ruangan. Abby datang untuk meminta donor darah dari Riven. Ganggang Monty berhasil dan Kin bersiap untuk dioperasi. Riven dengan enggan memberikan darahnya dan meminta Abby mengambil sebanyak yang Abby mau. Abby meminta maaf, dia tahu apa yang Abby lakukan kepada Riven tidak bisa dimaafkan. Abby menyatakan bahwa dia sudah bersih dari kecanduan obat. Tapi Riven yakin Abby sudah menyiapkan dosis selanjutnya. Riven selalu memandang Abby sebagai sosok ibu sejak ibu kandungnya meninggal karena overdosis. Tapi Abby mengatakan bahwa dia bukan ibunya. Riven tahu Abby bukan ibunya. Mungkin ibu Riven seorang pemabuk yang menjual dirinya sendiri untuk minuman keras. Dia juga menyatakan bahwa ibunya tidak akan menyiksanya, tidak akan memaafkannya dan benar-benar tidak akan menyiksanya. Saat mendapatkan darah, Nailah membangunkan Octavia. Dia bertanya di mana kakaknya dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Bellamy dan kawan-kawan menemukan sebuah danau dan memutuskan untuk berkemah di sana. Clark menyadari sepertinya akan terjadi gerhana matahari. Murphy berjalan dan melompat berenang untuk memastikan bahwa airnya juga aman. Namun Murphy tak kunjung muncul ke permukaan air. Something's wrong. John? Semua orang panik karena ada yang tidak beres, tapi ternyata Murphy hanya mengeprank mereka semua. Airnya aman, dia menarik Emory untuk berenang bersama. Saat malam hari, Jackson menangkap seekor serangga dan menaruhnya di dalam toples. Jackson dan Miller berbicara tentang status baru mereka sebagai alien. Miller merasa bersalah dengan apa yang dia perbuat di dalam bunker. Jackson menghiburnya karena apa yang dilakukan Miller itu untuk bertahan hidup. Sementara itu, Shaw mencoba menghubungi Riven, tapi belum ada respon. Kemudian Clark mengatakan kepada mereka bahwa dia menyesali pengkhianatannya dan berharap dia bisa kembali dan melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi dia tidak bisa, tidak ada satupun dari mereka yang bisa. Clark yakin menurut Monty mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua, begitu juga Murphy. Saat Murphy akan pergi untuk berjaga, Jackson memanggil mereka semua. Dia menunjukkan bahwa serangga yang mereka tangkap dalam toples menjadi sangat ganas. Tidak lama, tiba-tiba segerombolan besar serangga mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka segera berlari untuk mencari perlindungan. Kemudian mereka menggunakan suar api untuk menakut-nakuti serangga. Segera mereka mendekati menara yang mengontrol pagar radiasi. Karena pagar radiasi dapat membunuh serangga, kelompok mencoba masuk ke dalam pagar. Shaw secara tidak sengaja melewati penghalang radiasi dan dia terbakar. Clark memperhatikan bahwa itu adalah penyengat tipe radiasi dan dia bisa melewatinya karena dia memiliki darah Nightblood. Dia melewati penghalang dan segera menolongnya. Shaw memberitahu Clark kode pembatalan teknologi Eligius untuk menonaktifkan menara sementara, untuk membiarkan anggota kelompok lainnya masuk dan menguncinya kembali. Setelah itu mereka mencoba menyelamatkan Shaw, tapi sudah terlambat. Dia terkena terlalu banyak radiasi.
Jackson mencoba untuk memasukkan serum darah Nightblood ke dalam dirinya, tetapi Shaw menolak dan meminta Jackson untuk tidak menyia-nyiakannya. Sebelum Shaw meninggal, dia meminta mereka untuk memberitahu Riven bahwa Riven pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak lama setelah itu, Miles Shaw akhirnya meninggal. Sementara itu di kapal induk, Abby memperhatikan bahwa obat-obatannya itu hilang. Dia tahu bahwa Riven mengambilnya. Dia pergi menemui Riven untuk mendapatkan obatnya kembali. Riven dengan marah menyerahkan dan membiarkan Abby meminum pilnya. Bellamy dan kawan-kawan terus menjelajahi area di dalam perisai radiasi sambil menunggu Riven bisa menghubungi mereka kembali. Dengan kematian Shaw, Bellamy menugaskan Emory sebagai pilot yang ditunjuk karena Riven mengajarinya beberapa dasar selama 6 tahun. Saat Emory menemukan tangga, mereka segera mendaki bukit dan mereka melihat sebuah kastil di puncak tersebut. Semua orang memeriksa tempat itu dan Emory menemukan bendera dengan simbol Ali. Clark menegaskan bahwa BK punya teknologi untuk Eligius. Mereka terus memeriksa gedung-gedung dan terkejut karena tidak menemukan siapapun. Murphy kemudian mendobrak salah satu pintu yang di dalamnya terlihat seperti kuil. Clark menemukan bercak darah dan orang-orang di foto berdiri di dekat bendera Amerika dan salah satunya bernama Legborn. Sementara itu, Murphy menemukan pemutar musik. Bellamy menaruhnya kembali dan meminta Murphy untuk hati-hati. Saat Bellamy dan yang lain keluar, Murphy mengambil pemutar musik tersebut. Di kapal induk, Abby akhirnya berhasil membangunkan Kin. Abby menunjukkan Kin planet baru melalui jendela di Eligius 4. Kin memberitahu Abby bahwa semua yang telah mereka lakukan mengarah ke momen ini dan itu layak. Tiba-tiba Octavia menyela mereka dan dengan marah menghadapkan mereka atas pengkhianatan Kin dan juga Abby. Octavia menyalahkan Kin karena mengkhianatinya dengan mengikuti Diyoza dan menyebabkan begitu banyak Won Crew mati di ngarai termasuk Ethan yang pertama kali ditembak. Kin membalas dengan mengatakan bahwa jika Octavia tidak membakar Hydrofarm, mereka tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Saat ketegangan meningkat, sistem darah Kin yang masih lemah, dia mulai memuntahkan darah. Octavia membantu Abby menidurkan Kin. Abby memanggil Nailah dan memberi tekanan kepada Kin. Menyadari bahwa Kin tidak akan pulih, Octavia berkata pertarungannya sudah berakhir dan dia pun pergi. Abby belum mau menyerah, dia memberi nafas buatan kepada Kin dan meminta Nailah untuk menyiapkan operasi. Nailah memberitahu Abby bahwa sudah tidak ada lagi ganggang. Kin tidak akan selamat jika dia dioperasi kembali. Kemudian Abby menempatkan Kin kembali ke cryosleep dan untungnya masih hidup. Abby menyerahkan pilnya kepada Riven dan meminta Jordan untuk membuat lebih banyak ganggang. Nailah, you're with me. Sementara itu, Emory mencoba membuka sebuah pintu. Murphy menyalakan musik MP3 dan meminta Emory melupakan pintu dan menarinya bersama. Emory kesal dan mendorong Murphy. Dia kembali berusaha membuka pintu sementara Murphy bernyanyi sambil berteriak. Di sisi lain, Clark masuk ke sebuah ruangan dan menemukan banyak foto, rantai pengikat, dan sebuah buku berjudul Red Sun Rising. Bellamy masuk, dia meminta maaf karena tidak mendapat kabar dari Clark selama 6 tahun setelah Framevia. Clark menaruh buku itu kembali dan keluar untuk menonton Murphy bernyanyi. Bellamy membawa buku itu keluar dan membacanya bersama Clark dan juga Echo. Di dalam buku dikatakan bahwa begitu bintang-bintang sejajar dan hutan terbangun, saatnya untuk melarikan diri. Mereka menganggap bahwa itu bukan hanya cerita anak-anak, tetapi itu sebuah peringatan. Mereka terganggu ketika Murphy berteriak setelah melihat kapal transportasi mereka terbang menjauh. Mereka tidak hanya kehilangan pilot, tetapi sekarang mereka juga kehilangan kapal. Tiba-tiba Emory mulai menyerang Murphy entah kenapa. Kelompok itu dengan cepat datang untuk menyelamatkan Murphy. Clark memperhatikan bahwa Emory berubah menjadi ganas selama matahari merah atau gerhana dengan cara yang mirip dengan apa yang digambarkan dalam buku Matahari Merah terbit. Kesimpulan bahwa buku itu bukan hanya cerita anak-anak, tapi itu merupakan peringatan.
Dia menemukan bahwa ada sesuatu di udara yang mempengaruhi perilaku orang, mengubah mereka terhadap satu sama lain. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 6 episode 1. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.